Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pencinta channel Buya Haza. Kali ini saya akan mengulas tentang kisah seorang gadis dengan latar belakang keluarga sederhana dan menjadi miliuner di usia 20 tahun. Ini berdasarkan video yang dia buat di YouTube dan saya akan bahas dalam cuplikan terlebih dahulu, yaitu dia mulai dengan level kesadaran di mana dia menyadari usia yang terus bertambah dalam keluarga besar dengan sedikit uang, dan dia sadar otak manusia itu seperti operating system di sebuah komputer dan bisa dihack. Dan kesadaran itu semakin mengkristal ketika dia mengatakan bahwa ada bagian dalam otak kita ini yang punya perhatian dengan uang, dan bisa diprogram ulang. Sistem tersebut bisa diprogram untuk menjadi miskin, untuk menjadi kaya, maka dia menghacknya. Disitulah muncul level kebangkitan, yaitu mayoritas orang hanya mengatakan tentang berpikir positif saja, namun ada yang lebih besar yaitu mental programming mental. Dan level keberhasilannya adalah itulah yang bawanya dari usia 18 tahun dengan penghasilan $20 hingga dia membangun bisnis menjadi $13 juta dalam 4 tahun, senilai 216 miliar. Dan dia berkata, jika aku percaya bahwa aku bisa melakukan waktu singkat, maka Anda juga pasti bisa, bahkan bisa lebih cepat. Mari kita ikuti apa yang dia sampaikan di video tersebut. Yang pertama adalah teknik yang aku ajarkan bukanlah rahasia, namun ia membuat shock diriku. Bagaimana hampir tidak ada yang mengerjakannya dengan cukup konsisten dan akhirnya mendapatkan hasil. Jadi kunci pertama adalah kita harus konsisten, ya, karena tidak ada orang yang mau mengerjakannya dan mendapatkan hasilnya tanpa konsistensi. Ini kunci pertama. Kunci yang kedua, ya, yang sering jadi kesalahan umum adalah kebanyakan manusia bersikap salah tentang menjadi berkelimpahan, banyak uang dan sebagainya. Mereka berpikir tentang menemukan peluang sempurna atau bangun skill sempurna. Itu benar, namun ada yang lebih hebat dari itu semuanya, yaitu kenyataannya yang ada di luar dirimu itu tidak akan mempengaruhi program internal. Maka kunci kedua adalah reprogramming otak, ya. Nah, yang kedua, pertanyaan yang paling dasar. Nah, ini yang perlu ditanyakan. Saya akan beritahu padamu mengapa segalanya gagal. Kamu lihat alaminya. Saya tumbuh di keluarga besar dengan 12 saudara, dan kami tidak punya banyak uang. Saya tumbuh dalam trauma akan kelangkaan makanan. Kamar kami ada 3, ibuku punya 15 untang fan. Aku bekerja di beberapa pekerjaan dengan sangat keras. Pengetahuanku tentang orang yang hidup berkelimpahan sangat terbatas. Sehingga dia berkata, how do I make money when I don't have any, instead of believing that it was possible and figuring out how later. Bagaimana aku bisa membuat uang jika aku sendiri tidak punya sedikit pun keyakinan bisa terjadi, dan bagaimana aku membuatnya kemudian? Ini pertanyaan yang paling dasar. How? Ya. Yang ketiga dan keempat, dia mulai masuk dalam terjebakan pikiran, ya. Nah, saya bisa terjebak dan berpikir seperti itu jika saya tidak mencoba merubah perspektif yang sudah ada selama ini. Dan dia mulai berubah ketika terjadi sebuah kejadian besar. Saudaranya Khalil meninggal dunia. Dia mulai bertanya kepada Tuhan yang mengambilnya dengan sangat cepat. Khalil sangat dekat dengan diriku. 1 bulan sebelum dia meninggal, saya berjalan mengunjungi ibu saya di Nebraska dan dia di St. Louis. Ada waktu yang tepat, dia itu di musim dingin. Maka dia membuat rencana, namun dia telah tiada. Disitulah dia mulai sadar bahwa kondisi mental reprogramming hari ini akan tetap berada selama-lama di sana sampai kita aktif untuk merubah. Jadi mental reprogramming Anda tidak akan pernah berubah selama-lamanya sampai Anda aktif untuk membuat perubahan. Dan hidup tidak pernah menunggu Anda. Saya mulai mengajukan pertanyaan keras. If I keep thinking the same way,
What will my life look like in 5 years? Jika saya berpikir dengan cara yang sama, apa yang akan saya lihat dalam 5 tahun? And if I don't change my thinking now, then when will I? Dan jika saya tidak merubah cara berpikir sekarang, maka kemana saya akan berada? My brother passed away when his wife was about 8 weeks pregnant, and knowing that he would never get to meet his daughter, and that his daughter, my niece, would never get to meet her dad. Saudaranya itu, Khalil, meninggal ketika istrinya mengandung 8 minggu. Dan dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengan anak perempuannya, keponakanku, dan tidak akan bertemu dengan ayahnya. Itu adalah beban berat bagiku, dan terkadang itulah yang membuatku berat untuk mengangkat kepala. Aku mengambil tanggung jawab pribadi untuk melakukan yang terbaik untuk diriku, keluargaku, dan keponakan baruku. Aku sadar bahwa dia akan terus tumbuh, namun dia tidak punya ayah. Selama masa ini, amat mudah menjadi sedih dan menyalahkan. Banyak orang menghabiskan waktu untuk hal tak terlalu penting. Lalu ketika kita kehilangan sesuatu yang penting, itu sudah terlambat. Setelah meninggal saudaraku itu, aku menutup diriku dan aku merasa hidup tidak adil. Dan aku merasakan bahwa aku pantas untuk bersedih. Namun, aku sadar bahwa jika aku tinggal dalam cara berpikir seperti ini, hidupku akan semakin buruk. Dan efek domino itu nyata. Jika engkau semakin menggali hal buruk lebih dalam, maka hal yang lebih baik, lebih buruk lagi akan datang. Itu sama saja engkau memotong dirimu lebih cepat. Nah, jadi hidup tidak akan pernah menunggu Anda. Kejadian apapun dalam hidup Anda tidak akan pernah terhentikan. Maka dia mulai sadar. Ya, dia mulai sadar. Dia mulai belajar untuk menerima, penerimaan. Aku kemudian mulai belajar menerima. Ya, aku sedih. Ya, hidup seperti tidak adil. Namun sejujurnya hal seperti ini terjadi pada semua orang. Nah, ini bagus kesadarannya. Ya. Itu tampaknya sekilas tidak adil. Namun akulah yang bisa merubah hidupku sendiri. Ingat, ini kata-katanya. Akulah yang bisa merubah hidupku sendiri. Ya, bukan orang lain. Ya. Maka di dalam Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu mau merubah apa yang ada dalam diri sendiri. Jadi perubahan itu harus ada dalam diri kita. Maka reprogramming mental ini menjadi titik tekan apa yang dia sampaikan. Dan selagi aku tidak tahu berapa lama lagi aku hidup di dunia ini, aku sadar bahwa aku harus membuat sesuatu yang terbaik di luar dari kehidupan yang kupunya. Dia nggak tahu kapan dia mati. Namun dia sudah sadar bahwa dia harus membuat sesuatu yang terbaik di luar dari kehidupan yang dia punya. Namun itu tidak mudah. Dia mulai masuk jebakan pikiran kedua. Walaupun aku telah sadar dengan apa yang terjadi, masih ada satu masalah yang paling mendasar, yaitu pertanyaan how thinking. Bagaimana caranya? Maka dia mulai bertanya. Ya, dari pertanyaan itulah mulai terkuat kekuatan dalam diri. How am I going to make money when I don't have any, instead of at least believing that it was possible first? Bagaimana saya akan buat uang jika saya tidak punya sedikit pun keyakinan bahwa itu bisa terjadi? Every time I try something, I was nervous about whether it would work or not. Setiap saat dia terus membuat sesuatu, ya, dia masih berada dalam pemikiran lamanya, ya, dan dia ragu, ya, gugup, ya, apakah ini bekerja atau tidak, ya, gugup dia. But to be honest, I've always been the type of person who has dedicated and consistent with the things that I do. Namun dia punya satu kelebihan, ya. Apa kelebihannya? Dia orang yang berdedikasi dan konsisten. Kalau dia sudah mencoba, ya, dia akan secara konsisten. Nah, ini kata kuncinya keberhasilan, kesuksesan itu adalah konsistensi. Ya. I'm defined ini not perfect. Saya sejujurnya tidak sempurna. Oh, ini bagus. Ungkapan ini bagus.
Sometimes I get tired. I do get burn out. Ya, kadang-kadang dia merasa merasa capek, lelah. Ya. Dia merasa burn out, ya. Merasa kacau. Ya. But I've always been the type of person to continue going and continue working hard, even if it didn't work out the way that I expected the first time. Tetapi dia selalu melakukan. Ya. Dia adalah tipikal manusia, orang yang terus menerus continue working hard, terus menerus maju ke depan, bekerja keras. Bahkan jika itu tidak bekerja pun, yang seperti diharapkan pada saat pertama kali, dia tetap jalankan. Nah, ini satu kelebihan. Ini kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Nah, di sini dia bertemu jawaban. Ya, apa yang menjadi masalah dia itu adalah the problem wasn't the opportunities. Ya, ini dia mulai sadar. Masalahnya bukan pada peluang. It was that my brain was programmed for limitation. Jadi dia sudah sadar bahwa dia udah ketemu jawabannya. Bahwa di kepalanya itu, di otaknya itu, yang terisi adalah kamu nggak bisa sampai sini loh, kamu hanya sampai sini. Nah itu. So I was asking all the wrong question. I had to ask myself why some people seem to naturally attract success while others seem to struggle no matter how hard they try. Dia mulai bertanya, ya, dia bertanya dirinya, mengapa beberapa orang itu secara natural dia bisa sukses, sementara yang lain tuh perlu perjuangan yang begitu keras. Ya. Turns out the answer was the exact opposite of everything I thought I knew about success. Nah, ketika dia tahu jawaban dari pertanyaan ini, ya, maka dia mulai dapat jawabannya. Kenapa dia sukses? Nah, di sini dia mulai sadar. Ya, ketemu jawaban. Dia punya pengalaman ketika masa kecil, childhood experience. Just like a computer runs on an operating system, your brain runs on mental programming that was installed in childhood based on what you experience. Jadi di kepala kita ini seperti komputer juga pada awalnya, ya. Kan ada program komputer itu sudah diinstal dari pabrik. Nah, begitulah. Ketika diinstal dari pabrik tadi, terbawa terus pengalaman masa kecil itu. Ya. If you grew up with witnessing struggle, limitation, and making do it less, that's the software your brain is going to run it. Jika kamu tumbuh dengan kamu menyaksikan orang yang berjuang dengan semua keterbatasan, ya, dan tidak ada apapun yang bisa dikerjakan kecuali sedikit, itulah software otak yang bekerja, ya, and it will keep producing the same results no matter what business tactics you have. Nah, ketika Anda menjalankan usaha dan Anda masih berhenti di cara berpikir seperti itu, maka mau bisnis seperti apapun itulah yang akan Anda dapatkan, ya. Maka dia mengistilahkan itu dengan sabotase pikiran. The reason most people stay stuck isn't because they don't know what to do. It's because their mental programming sabotage them every time they start to succeed. Alasan begitu banyak orang stuck, berhenti, tidak bergerak, ya, bukan karena dia tidak tahu apa yang dia kerjakan, tapi karena dia punya mental programming itu disabotase setiap waktu oleh otaknya. Maka kuncinya adalah update. You have to update your software before you can run different programs and see different results. Maka kita harus update software kita di otak kita ini sebelum dia bisa berjalan dengan berbagai macam program dan berbagai macam hasil. Ya, seperti komputer juga. Maka dia mulai tahu rahasia yang lebih jauh.
Apa itu? But here's when it gets really interesting. The software sets your baseline expectation and your upper limit. Nah ini dia juga jelasin. Yang menarik, software itu di set, ada baseline expectation, harapan yang paling dasar, dan yang batas yang atas. Think about it like this. Your mental programming sets the floor and the ceiling on what you can handle in life. Nah, jadi dia mengistilahkan itu dengan the floor, lantai, ya, yang bisa kita handle dalam hidup, ya. The floor is the minimum level of struggle. Jadi lantai ini perjuangan yang paling rendah, paling mudah. Drama and problem that your brain thinks is normal. Ada drama, ada masalah, itu yang otak kita berpikir, oh itu normal. If life gets too easy, you will unconsciously create problems to get yourself back to where you feel comfortable. Jika otak kita merasa mudah, ya, maka kita nggak sadar nih, kita menciptakan masalah yang kembali kepada diri kita sendiri, ya, dan kita merasa nyaman, ya. The ceiling is the maximum level of success. Nah, ceiling, langit-langit itu, langit-langit rumah itu maximum level of success, uang, happiness that your brain thinks you deserve, yang bisa kita dapatkan. If you start exceeding it, you sabotage yourself to get hacked down, to get back down to what feels familiar. Jika kita mulai menaikkan itu level tadi ke atas, ke langit-langit, maka kita mensabotase diri kita, ya, untuk get down to that feels familiar. Sebenarnya kita tidak naik, ya, kita malah turun sebenarnya, ya, malah masih berada di masih berada di bawah. Kenapa? Karena mental programming kita belum dirubah, ya. Nah, kita belum konsisten merubah gaya hidup kita, keseharian kita, habit kita, ya. Dia beranggapan dia udah sukses, ya. Nah ini rahasia yang dia dapatkan. Maka dia katakan, most people try to achieve wealth while their brain still has a ceiling set at struggle and their floor set at just getting by. It's like trying to drive forward while your parking brake is on. Nah ini kata-kata yang bagus. Kebanyakan orang dia mencoba mencapai suatu kayak yang hebat gitu, tapi isi pikirannya itu masih di lantai tadi. Dia berjuang, ya, dia nggak sadar dia masih di lantai, ya. Itu diumpamakan seperti orang mau bawa kendaraan, mau laju, ya, tapi rem tangannya masih nyala, ya nggak akan maju. Maka dia mulai membuat reprogramming seperti komputer. Kamu harus membuat reprogramming, mental reprogramming. Itulah yang akan merubah both the ceiling and the floor. Itu yang merubah ceilingnya semua floor. Nah, berubah. Kalau kita merubah mental, so success becomes the expected outcome rather than the luck. Jadi kesuksesan itu datang dari sesuatu yang apa yang kita hasilkan, ya, apa yang kita berbuat dari mental itu, daripada keberuntungan yang break that makes you feel uncomfortable, daripada keberuntungan yang buat kamu merasa tidak nyaman. When your brain expect abundance at a core level, you start noticing opportunities that were always there but were invisible to your previous program. Ketika otak kamu berharap, ya, pada level yang terendah, kamu mulai sadar, ya, ada peluang yang selalu ada di sana, tapi tidak pernah terlihat oleh program kamu yang sebelumnya. Nah, karena kita reprogramming, kita lihat, ya, visible. Maka rahasia mulai terbuka. Now here's the actual science behind it. Where attention grow,
goes, energy flows. Ketika perhatian kamu, ini secara sains ya, ketika perhatianmu mengarah kemanapun, maka energi akan mengalir. Nah, ini hebatnya pikiran kita ya sebagai manusia. Ketika perhatian kita menuju kepada suatu titik, maka energi dalam diri kita itu juga akan mengalir ke sana. And what you focus on consistently becomes your reality, because that's where you're directing your action. Ketika kamu fokus pada hal yang konsisten untuk menjadi apa yang kamu inginkan di dunia nyata, ya, maka semua energi itu akan mengarah ke sana sesuai dengan aksimu. Maka your brain has something called a reticular activating system. Jadi yang kita sampaikan ke otak itu penting. Ada namanya reticular activating system that filters, itu seperti filters information based on what you told it is important. Dia seperti penyaring di otak kita. Jadi informasi apapun yang kita sampaikan itu menjadi penting bagi otak kita. Reprogram it and you will literally start seeing a different world. Ketika kita memprogram di pikiran kita tersebut, maka kita mulai melihat hal yang sangat berbeda dari dunia. Ya. Maka jalan baru di otak kita, saintis telah buktikan that you can create new neural pathways. Jadi otak kita itu ketika diberikan informasi yang baik, yang positif, yang konstruktif, maka dia akan bikin jalan baru. Kayak bikin di otaknya itu ada saraf baru. Oh, lihat sini nih gitu. At my age, at any age, di usia berapapun, mau tua mau muda, maka sukses itu bukan milik orang muda atau yang sudah dewasa, tapi orang tua juga bisa sukses seperti KFC itu kan. Colonel Sanders dia udah tua, sukses dia. This means that you can literally rewire your brain for success. Nah, artinya kata para ilmuwan, ya, kamu bisa membuat ya seperti kabel baru, jalan baru di otak kamu untuk sukses. Ini luar biasa. Ini anugerah dari Allah SWT. Di otak kita tuh diberikan begitu banyak kelebihan yang luar biasa, yang kita gali ya lebih dalam, sampailah kepada titik fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang mau kamu dusta. Sampai sana nanti akan ketemu jawabannya, kita menangis di situ. Every decision you make is either reinforcing your old identity or building a new one. The mental work ensure that you are consistently building the new one. Jadi setiap keputusan yang kamu buat, ya, yang memperkuat identitasmu yang dulu atau bangun yang baru, maka mental work itu akan memastikan kamu konsisten membangun yang baru. Oh, rupanya ini lagi bangun yang baru nih, ya, maka mental programming dia akan bikin jalan baru. Now you might be thinking, okay, this works is theory, but does this actual work in real life? Okay, ya ini hanya teori, kata kita boleh bicara. Nah ini di dunia nyata tuh di mana gitu? Well, dia katakan, here's what actually started happening when I applied this. The first time I noticed this working was pretty early on. I actually interviewed for a billionaire family at the age of 8. Nah, dia boleh cerita. Ya, ini rahasia boleh terbuka. Apa yang terjadi ketika dia merubah cara berpikirnya tadi? Maka dia mulai dapat satu pekerjaan
ya, yang sangat cantik, ya sangat cantik. Jadi otak itu membuat satu jalan baru tadi. Dia diberikan tugas interview pada seorang keluarga bilioner, ya, keluarga kaya, di usia 18 tahun. Nah, ketika dia pertama kali, ya, ini keajaiban mulai datang. Ketika dia pertama kali mengajukan pekerjaan tersebut, dia mulai berpikir, kenapa saya? Kenapa mereka memilih saya? Saya kan baru 18, saya bukan CPR certified, saya masih di kuliah, saya nggak punya level di child care, degree, ya, nggak punya gelar di perawatan anak. Tapi ini hasil dari reprogramming brainnya yang mulai bekerja. Maka dia mulai berpikir, dia mulai sadar, ya, I realized that this wouldn't serve the person I'm trying to become, and so I literally had to flip it in my mind to why not me. Nah, dia mulai berpikir, kalau dia mewawancarai satu keluarga yang milioner, ya, dia mulai berpikir terbalik, ya, loh, kenapa itu bukan saya? Itu suatu lompatan berpikir, ya. Dia sudah melihat orang yang keluarga yang kaya tadi, dan dia bertanya dalam dirinya, mengapa bukan aku sih yang keluarga miliuner itu? Nah, ini dia mulai reprogram. Maka di sini perjalanan dimulai. I start focusing on what I actually brought to the table because I was amazing at child care. Maka dia mulai fokus. Apa yang sebenarnya dia bawa ke atas meja, karena dia begitu amazing, ya, terkejut at child care, di tempat perawatan anak. Dia punya, I had tons of experience. I had sangat banyak pengalaman. I grew up in big family. I had been doing child care for years now, and some of the small things I realized I could just go and get the certification. Maka dia katakan, saya bisa dapat itu. Saya punya pengalaman. Dan dia mulai sadar, ya, bahwa dia bisa dapat sertifikasi tersebut. I ended up getting the job because I focus on confidence instead of focusing on my limitations. Dia mulai berhenti bekerja, ya, dan mulai fokus kepada apa yang dia yakini, yang itu membatasi diri. Nah, dia mulai bekerja. Mental programming dimulai. This was my first proof that mental programming really works because I started seeing myself differently and so did other people. But this was just the beginning. Maka dia mulai perjalanan bahwa mental program itu bekerja. Dia mulai pada diri sendiri, ya, mulai melihat dirinya berbeda. Dia melihat orang lain juga mulai berbeda. Dan ini hanya permulaan. The real test came when I started my business venture. Nah, real test yang sebenarnya itu ketika dimulai bisnis venture, ya. When my attempts at dropshipping, trading stock option, or any other business didn't work, my old programming might have told myself I knew this was going to be so too hard. Maka dia mulai ini, ya, mulai diuji. Ketika dia mengalami guncangan, ya, ketika usaha dropshippingnya, trading stoknya, sahamnya, bisnis lainnya tidak bekerja, program otak di yang lama itu masih ngomong, ya, pada dirinya, ini akan menjadi hal berat,
sangat berat. But instead, I approached them with the mentality that none of these were failures. Dia mulai mengatakan, ketika dia mulai pendekatan berbeda, ini tidak ada yang gagal kok. Ini ada learning opportunities preparing me for the success that was to come. Dia mulai mengatakan, kegagalannya dalam usaha, bisnis, ya, dropshipping, stock option dan lain-lain, ya, itu hanyalah sebuah learning, ya, pelajaran, kesempatan dia untuk for the success yang akan datang. Nah, ini hal yang menarik sekali. Maka dia mulai menjaga keyakinannya. I maintain the belief that I only fail if I give up. Dia katakan, aku baru akan gagal jika aku menyerah. If you keep trying, you continue learning to prepare you for when you do succeed. Jika kamu terus saja mencoba, terus belajar, ya, mempersiapkan kesuksesan kita, ya, maka kita akan memprogram otak kita secara konsisten tadi di jalan tersebut tadi yang terbaru. Dan akhirnya di usia 19 tahun, ya, 1 tahun kemudian, when Airbnb finally worked and I made my first $10,000. Dia dapat penghasilan $100,000 di usia 19 tahun. Dia tidak kaget, ya, dia sudah lalui semua, ya. I had to take a moment to process it all, but I wasn't surprised because I was already preparing for it. I had already programmed myself to expect success, and once that momentum I started, the compound effect started showing up everywhere. Maka ketika momen proses itu berjalan, dia nggak kaget, karena dia udah siapin, dia udah siap program dirinya untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Ketika momentum itu dimulai, maka semua hal yang menjadi gabungan efek tersebut mulai bekerja di mana-mana. Nah, ketika dia berjalan di jalan sukses, apa yang dilakukan? Ya, ini hal yang luar biasa. Dia tidak tergoda. I began investing. Dia mulai investasi lagi uangnya itu, daripada instead of spending it on temporary things that would only provide momentary gratification. Daripada dia ngabisin uang untuk hal yang sementara, hanya untuk mendapatkan gratifikasi, ya, pengakuan, dia mulai investasi, ya, dia bekerja silent. I started making decision from an abundant mindset. Nah, dia mulai bikin keputusan-keputusan baru. For example, I realized that if I took the money that I was making and continue to put it back into scaling my Airbnb portfolio, I could have 10 properties making 50,000 per month instead of one making 5,000 a month. Nah, daripada dia punya satu aja, dia simpan di 10 properti. Dari 10 dia bisa bikin dapat 50. Kalau dia punya satu, dia hanya dapat 5. Nah, ini berpikir yang luar biasa. Ya, nih. Jadi dari programming pikirannya itu berjalan hasil. Maka dia mencapai sebuah tujuan yang lebih jauh lagi. For me, it wasn't about being satisfied with one Airbnb or not. Buat saya itu bukan tentang puas pada satu Airbnb, tidak. It was about everything that I wanted to create for myself, my family, my community. Itu adalah tentang segala sesuatu yang ingin saya buat untuk diriku, keluarga, dan komunitasku. Eventually, I want to build mosque in my community and start a charity for orphans. Maka dia mulai bangun masjid di komunitasnya, ya, membuat
program amal untuk anak-anak yatim. Ini membuat satu hal yang kita sadari, semakin banyak kita berbuat untuk diri kita, maka semakin banyak kita membantu orang lain. I realize that the more that I do for myself, the more I can help others, because the better that I am, the better I can serve other people. Ini satu kesadaran yang bagus, yang lebih jauh. Semakin dia sadar dia bisa berbuat untuk dirinya, bisa nolong orang, semakin baik dia dirinya, maka semakin baik pula dia bisa melayani orang lain. Di sini dia muncul kesadaran tentang nilai sebuah uang. Nah, ini hal yang unik. Ya. Money isn't everything. Bagus. Ya. Uang itu bukan segala-galanya. But more money does mean more opportunities. Ini hal yang luar biasa. Semakin dia banyak uang, maka semakin membuka peluang. People around me started noticing I was carrying myself differently, speaking more eloquently, and I was approaching opportunities in a different way. Maka orang mulai sadar, lingkungan mulai sadar, ya mulai sadar. Oh, dia mulai berubah. Ya, bicaranya juga udah beda, pendekatan ini juga beda. Ya, hasilnya apa? The external result were 13 million by 23 years old. Hasilnya apa? Dia mendapatkan 13 juta dolar di usia 23 tahun. This was the natural outcome for the internal transformation that had already had. Itulah hasil dari internal transformation yang dilakukan, yang terjadi pada diri. Maka kita harus punya success mental program, sistem daily habit success. Kebiasaan kita itu akan menentukan keberhasilan kita. Apa? Pertama, wake up early. So you're probably wondering that what I exactly was I do every day. Ini dikerjakan tiap hari. Ini habit, jadi habit. To create this transformation. Well, here is the system. Anda jelasin, ini sistem. I'm going to break it down into specific practices that make all the difference. Saya membuat satu hal yang praktek yang membuat perbedaan dalam hidup saya seluruhnya. Dia bangun jam 5, bangun pagi. Itu rutin tiap pagi. Maka orang sukses bangunnya pagi. Terus dia mulai bicara dengan dirinya pagi hari. Now, I want to preface by saying I am naturally not a morning person. I love nighttime. But in Islam, we do have to wake up early to pray. So every single morning at 5 p.m. I got up to pray Fajr. Dia bangun, dia katakan, saya memang bangun di pagi hari, tapi saya mencintai waktu malam. Ya, dia bangun untuk mengerjakan sholat Fajar, subuh. Kemudian dia buat reminder. Yang ketiga, isinya spesifik yang dia inginkan dalam hidup nyata. Then I read important reminders that I printed and framed on my wall. Dia baca reminder penting, dia print, dia bikin frame, tempel di dinding. Yeah. But I didn't just write generic positive statement. I wrote specific statement that I wanted to see through in my life. Dia bukan hanya bikin statement positif, ini apa, dia menulis spesifik. Dia mau jadi seperti ini dalam kehidupannya. Maka dia tulis 2 goal dalam kategori. I wrote my goals into specific category. Dia buat 2. I am and I will. Dia bikin I am, saya, dan saya mau jadi apa. So I wrote my I'm statement for my present identity and I will. Dia tulis diri saya sekarang ini. Dia nulis lagi sebelahnya, saya mau jadi yang begitu. Our statement for my future identity. For example, I am healthy, I'm wealthy, I am kind, I'm intelligent, I'm capable. As are things like
I will be a millionaire, I will retire my mom, I will change the world, I will change the world. Ya, ini yang kata-kata intinya, saya sehat, saya kaya, saya baik, saya cerdas, saya bisa, saya tulis di sebelahnya yang dia inginkan, saya mau jadi milioner, saya akan membuat ibu saya pensiun, ya, saya akan merubah dunia. Dan bukan yang tulis, tapi dibaca keras tiap hari. Ya, ini yang dia lakukan, konsisten. Reading this out loud every single day help me accountable for my action. Dia sedang memprogram pikiran di otaknya, supaya di track di otaknya itu, itulah yang dia kerjakan. Ya. But the words were just part of it. I need to make this change physically and visual. Dia ingin membuat ini terlihat nyata, baik secara fisik maupun penglihatan. Maka dia bikin bingkai. So I created physical anchors for my identity. Dia bikin apa tuh, kayak identitas dia, ya, yang dia bisa rasakan. Dia buat vision board that show how I wanted to live my life and the impact that I would have on others as well. Dia bikin di tulisan, di papan, board, whiteboard. Dia gambarkan, ini mau jadi gini nanti hidup saya. Not just things I wanted to buy. I printed out affirmation and frame them and hung them on my wall so I could read them out every single. Jadi bisa lihat, dibikin bingkai, ditempel, ya, dan dia bisa baca setiap hari. I changed that what I was feeding my mind. Dia mulai memberi makan asupan kepada pikirannya. Dikasih makan, feed. And I will say this one can be hard sometimes. Dia katakan, ini akan bisa menjadi sesuatu yang berat kadang-kadang. But I try to stop scrolling on social media and replace it with books. Dia mulai stop scrolling social media dan menggantinya dengan books, baca buku. Even when it's hard, bahkan ketika itu berat, audiobooks can be great. Audiobooks itu bagus. Book audio, ya. Replace music with audios or motivational tapes on YouTube, atau motivasi di YouTube, ganti musik-musik Anda. It wasn't always fun. Itu tidak selamanya menyenangkan. Sometimes it was a challenge for me, but I tried my best. Kadang-kadang itu berat, tapi dia mencoba yang terbaik. Dia tidak mengisi dengan hal negatif. Yang ketujuh, every day that I made the intentional decision to not feed myself something negative and instead feed myself something positive. Made all the difference. Dia isi dengan hal positif. Dan itu membuat perbedaan. Titik tekan visual reminder adalah kemana aku akan pergi daripada di mana aku berada. Ya, itu titik tekannya. Kemana aku akan pergi daripada di mana aku berada. The visual reminder forced my brain to focus on where I was going rather than where I currently was. Nah, dia boleh berpikir di mana saya harus berada nanti. Karena pikiran kita itu, energi kita itu mengikuti apa yang kita tuju. Ya. Nah, Bryson, temannya itu memberi suatu pelajaran tentang fokus. Berhenti fokus bagaimana cara dapat uang, dan fokus kemana aku mau, mengapa aku mau mendapat uang. Bryson taught me to stop focusing on how I'm going to make money. Ini teman yang ngajarin. Stop fokus bagaimana cara buat uang, dan start fokus why I want to make money. Dan mulai bertanya, kenapa saya mau bikin uang? Jika why masih besar, maka how akan menunjukkannya. He learned this from one of the books that he recommended me. But he told me that if my why was big enough, the how would figures out itself out. As long as I believe that it
was possible and took the intentional action. Jika pertanyaan why-nya masih banyak, maka how dia akan menunjukkan. Nah, dalam diri kita tuh ada how-nya, dia akan tunjukkan. Namun ada aksi di belakang layar. You have to take the action behind it too, guys. This shift allow me to see opportunities that I might not have noticed before, because instead of focusing on limitation, I was focused on possibility. Dia fokus awalnya tentang apa yang terbatas pada dirinya, dia mulai masuk ke peluang. But the morning routine was just surface level. Kebiasaan paginya itu hanya pembukaan saja. The real shift happened when I learned about energy and vibration. Ketika dia mulai belajar energi dan vibrasi. The next part might sound a little bit different from my typical business advice, but trust me, stick with me or for a moment. This is made me everything actually click. I learned that everything has energy and vibration from the things that you touch, your thought, your words, and the people around. Ingat, semuanya punya energi dan vibrasi dari apa yang kamu pikirkan, yang kamu sentuh, yang kamu pikirkan, ucapanmu, dan orang-orang di sekitar. Sesuatu yang tidak tampak itu lebih dahsyat. What this means is that if you're literally always thinking and talking about being broke or not having enough money, you are literally vibrating on frequency of scarcity. Jadi ketika kamu mulai bicara kurang uang, ya, banyak, gagal dan sebagainya, secara tidak sadar otak itu mulai secara teratur membuat kelangkaan. Ada pendapatan, uang dan sebagainya. Maka dia mulai latihan otak, fokus ke perkembangan daripada menghindar. Perhatianmu menuntun energimu. Maka dia mulai men-training pikirannya untuk mulai fokus. Dan I wanted to grow instead of what I wanted to avoid. Dia mulai masuk apa yang dia ingin dan apa yang dia hindari. Where your attention goes, energy flows. Ketika perhatianmu tertuju pada sesuatu, maka energimu akan mengalir ke sana. So I had to be so intentional with what I was feeding in my mind. Dia harus intensif dengan apa yang dia beri makan di setiap hari. Ada fundamental kerjaan. Sholat adalah latihan besar. Nah, sholat. Untuknya, for me, there was one practice that became the foundation for all of this mental work. Fondasi dari semua apa yang dia kerjakan, and that was prayer, yaitu sholat. Sholat was a key practice for removing doubt. Sholat itu kunci untuk membuang keraguan. Sebagai seorang Muslim, we are required to pray 5 times. Sebagai seorang Muslim, dia sholat 5 waktu. But prayer was not just a religious practice for me. Sholat bukan hanya sebuah rutinitas spiritual. It was mental programming that removed doubt from my mind. Itu adalah sebuah mental program untuk membuang keraguan dalam diri pikiran saya. For me, prayer is a time to step away from all the worldly things. Buat diriku, sholat itu adalah satu langkah untuk menjauh dari kehidupan dunia and re-enter myself, dan masuk ke dalam dirinya, masuk dalam dirinya sendiri. It gives me time to focus on what I'm grateful for. Dia mulai di dalam sholat itu dia ada suatu hal yang waktu yang dia berikan, fokus dengan apa yang dia syukuri. What's important to me, apa yang penting bagi dia. What I'm walking toward, apa yang saya kerjakan ke depan. What I want to have happen, apa yang ingin saya terjadi ke depannya. The person that I want to be, seorang yang dia inginkan. If you're practicing properly, jika mau kerjakan itu terus-menerus, it gives you 5 times a day to constantly re-enter yourself and make sure that your action are aligned with your belief. Jika kamu kerjakan ini terus 5 kali saja, kamu akan masuk dalam dirimu dan membuat kamu yakin ini sesuai dengan keyakinan, moralmu, nilai hidupmu. Apa yang kamu ucapkan menjadi penting bagi diri. Ya.
Yang saya maksud adalah berpikir tentang itu. Ya, if throughout the day you are constantly reminding yourself of what's important, what you're working on, and what you're grateful for, I truly do believe that if you are working towards it and it is good for you, then God will help you get there. Ya, kamu kerjakan itu secara konsisten, kamu sadar itu penting, kamu bekerja dengannya, kamu bersyukur dengannya, kamu percaya dan kamu bekerja ke depan apa yang baik itu kamu, maka Allah, Tuhan akan berada di situ untuk menolong. Nah, di sini ya dia mulai menemukan satu yang mahal, peace and success. Finding peace in prayer. I find peace with prayer as well, because I know that if there's thing that I'm stressing about that I can't control, I have to let them go. Saya menemukan kedamaian dalam ketenangan dalam sholat. Ketika saya sadar ada sesuatu yang buat saya tegang, ya, saya tidak bisa kendalikan, saya harus lepaskannya. I can only focus on the things that I can control. Saya hanya bisa fokus dengan sesuatu yang bisa saya kontrol. I have to just pray and trust that God is the best of planners and He will help me get whatever is best for me. Dan dia yakin bahwa Tuhan adalah sebaik-baik membuat rencana dan akan menolongnya apapun yang terbaik bagi dirinya. There's saying in Islam that basically says, don't just pray and not do anything. Dalam Islam ada diajarkan, jangan hanya berdoa tapi tidak mengerjakan sesuatu. Benar? You're supposed to pray about it, but you are also supposed to have action that follow it. If you want to see success. Jika kamu hanya berdoa, tidak bekerja, kamu tidak akan dapat sukses. Kamu harus berdoa dan bekerja. Indahnya sholat adalah, the beautiful things about prayer in Islam is that before you pray, you receive something called the azan. During the azan, you learn to say, come to prayer, come to success. It's a beautiful. Indahnya sholat adalah ketika diawali dengan azan ada satu panggilan, mari, hayya ala sholat, hayya ala falah. Marilah datang kepada sholat, marilah datang kepada kemenangan. Maka pertolongan dalam sholat, prayer help me accept what I couldn't control. Sholat itu menolong saya menerima apa yang tidak bisa saya kendalikan. Nah, take a massive action on what I could control. Dan melahirkan sesuatu hal, aksi yang sangat massal untuk apa yang bisa saya kendalikan. Melalui prayer, melalui sholat, I was able to shift my mindset from how this happened to I trust that this is possible and I'm going to do everything that I can to make it happen. Dengan sholat, dia mulai bangun, merubah cara berpikirnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepada, okay, I trust. Saya percaya, ini bisa terjadi dengan izin Allah. I'm going to do everything, dan saya akan kerjakan apapun sampai itu terjadi. Ini satu hal yang luar biasa. Ketika dia sholat, dia yakin, oke, ini bisa terjadi, dan saya akan bekerja untuk mewujudkannya apapun yang bisa saya kerjakan di masa depan. Now I understand everything. Doesn't pray 5 times a day, but for you it could be anything that re-enters you and causes you to take a moment and think about what's important, what you need to work on, what you are going to watch. Itu dia sadari tidak semua orang Muslim sholat 5 kali sehari. Tapi ya, jika kamu bisa melakukan, masuk dalam dirimu, itulah yang menyebabkan kamu bisa mendapatkan suatu momen dan berpikir bahwa apa yang penting kamu kerjakan, apa yang perlu kamu kerjakan depan. Literally, you can find any practice that works. Whether it's journaling, meditation, going to church, gardening, whatever. Ya, bagi yang non-Muslim bisa membuat jurnal, bisa meditasi, bisa gereja, bisa naman, whatever it is, use it to regroup and focus on what actually apa yang menjadi fokusmu, itu bisa kamu kerjakan. The spiritual foundation was crucial, but there was one more thing that tied everything together. Fondasi spiritual itu sangat krusial, sangat penting. But ada satu lagi yang selalu ada. Apa itu? Aksi
seolah-olah. I also had to learn to act. Dia mulai belajar untuk act like I was successful before I had any proof that I would work. I started making decisions from the identity of someone that was already wealthy instead of someone who was trying to become wealthy. Dia mulai memprogram, oke, saya sudah sukses. Ya, oke, saya sudah. Dia bikin identitas dirinya udah sukses. Ya, dia tidak mengatakan saya sedang mencoba, enggak. Tapi dia sudah berhasil. This means specific things like investing a little bit of money that I had instead of spending it on material things, walking to that billionaire interview with confidence, and using the failed business venture that I had as lesson instead of proof that it wasn't ready or meant for success. Maka apapun yang dia kerjakan, dia investkan uangnya, dan dia pergi ke tempat interview keluarga beliau tersebut dengan penuh keyakinan, dan dia jadikan kegagalan bisnisnya itu pelajaran untuk buktikan, ya, itu berarti untuk sebuah kesuksesan. When I started my Airbnb business, I approached it like I was already someone who had multiple properties. Ketika dia mulai bisnis Airbnb, dia mulai pendekatan, dia sadar dia punya banyak properti, bukan hanya satu. Not someone who has lucky to have just started one. The belief that had to come first, then the action, then the result, not other way. Keyakinan harus datang dulu, baru aksi, baru hasil. Jadi itu stepnya, keyakinan, belief. Pertama kali datang, baru muncul aksinya, baru hasil. Bukan jalan yang lain. Nah, pelajaran besar, now I know that you're thinking, this sounds great, but how do I do it myself? Well, here's exactly how. Nah, bagaimana saya bisa mengerjakan itu dengan diri saya sendiri? Maka dia mulai ajarkan. Step 1, dia mulai bersihin mental resistance. Apa itu mental resistance? Takut, ragu, merasa tidak mampu, ya, limitation belief. Apa yang membuat kamu pikir tidak akan bekerja untuk dirimu, atau saya bukan orang yang bisa kaya. Dia mulai tiap hari begin his day with some form of meditation or prayer. Tiap hari dia mulai ibadah. This helps you release control over the things that you cannot change. Itu membantu melepaskan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi meditasi, sembahyang, sholat itu membantu melepaskan sesuatu yang tidak bisa kita handle. Ya, things that you cannot change while taking responsibility for the things that you can. Sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan di saat kamu ingin merubah, ya, dengan penuh keyakinan apa yang bisa kamu kerjakan. Use this time to actually get clear on what you want rather than the things that you're trying to escape. Kerjakan itu untuk mendapatkan hal yang jelas daripada sesuatu yang kamu ingin lari dari. Pelajaran yang kedua, ask yourself, if I don't change my thinking now, when I will? Jika saya tidak berubah pikiran saya sekarang, kapan saya akan berubah? And if I don't take action on this, who will? Jika saya tidak ambil aksi ini, siapa yang akan mengambil aksi? This creates the mental space that is needed to believe that change is possible. Jika kamu bertanya seperti itu, if I don't change my thinking, when I will? Jika saya tidak berubah sekarang, kapan saya akan berubah? Jika saya tidak ambil aksi sekarang, kapan akan saya ambil? Ini akan membuat mental space, ya, yang diperlukan untuk menjadikan segala sesuatu itu possible. It's important to really recognize that sometimes you have people in your life that do love you. Kamu sadar bahwa ada orang yang cintai di sekitarmu, but they don't always recognize your goal. Tapi dia tidak menyadari tentang goal-goalmu, tujuan-tujuanmu. Or they might have a lot of mental resistance themselves, atau dia punya mental resistance sendiri,
Even people who love you or have your best interest at heart could have immense challenge that put limiting beliefs on you. Bahkan orang yang terdekat dengan sekalipun bisa menjadikan apa yang kamu ceritakan itu menjadi terbatas. When you are at this critical state, jika kamu berada pada kondisi ini, the last thing you need is people that make it harder for you to believe in yourself, dan itu sangat sulit untuk meyakinkan hal tersebut. Ya, so if this is the case, be careful about oversharing or maybe create just a little bit of distance between you and this. Maka kamu jangan terlalu banyak sharing, atau membuat little bit distance atau bikin jarak. Jangan. Ya, tetap aja bergaul ya dengan orang terdekatmu, kumpul, dan jangan terlalu banyak oversharing mimpi-mimpi. The last lesson, step 2 is programming your new identity. Yang berikutnya adalah identitasmu yang baru. Write down the goals into a kategori. Tulis tujuan dengan 2 kategori. I am for your present identity, identitasmu sekarang, dan yang future, yang masa depan. Print them out and put them somewhere that you can see and read clearly every single day. Letakkan dia di tempat yang bisa kamu lihat, kamu bisa baca setiap hari dengan jelas. Remember to focus on who you want to become. Fokus pada kamu yang mau jadi apa. Not just what you want. Bukan yang kamu mau punya. Bukan pada materinya, tapi pada dirimu. Ya, because all the building success and wealth is amazing. Walaupun membangun sukses dan kaya itu suatu hal yang amazing, luar biasa. I truly believe that a beautiful part of the journey is growing into the person that you want to become. Namun, saya sadar yang paling indah adalah bagian journey, perjalanan untuk growing, tumbuh into the person, pada seorang yang kamu inginkan. All the struggles, the ups and downs, they can either help you become closer to the person that you want to be or take you away from it. Segala perjuangan, turun naik, ya, apapun yang buat kamu dekat dengan orang yang bisa kamu menjadi seperti dirinya atau yang menjauh darinya, building a business is not easy. Membangun usaha tidak mudah. It's romantis. Itu penuh dengan romantika online. I know, saya tahu, but it has its challenge like anything else. Tapi tidak ada satupun tantangan seperti itu. Being able to persevere through the tough times and keep your head up when things get hard and stay consistent when it doesn't feel easy. Tetaplah kamu konsisten ketika sesuatu tidak berjalan sesuai yang kamu rencanakan. Ya, tidak mudah, tetap berjalan. I truly do believe that there are things that shape you into an even better person. Saya yakin, seyakin-yakinnya ada sesuatu yang sedang membentuk dirimu kepada sesuatu yang lebih baik dari dirimu sekarang. You'll become more brilliant and resilient, and you'll have more conviction that you can overcome challenge. Kamu akan punya sesuatu yang bisa kamu miliki untuk mengatasi tantangan tersebut. Step 3 is taking daily action that matches new identity. Langkah ketiga adalah pekerjaan harian yang sesuai dengan identitas barumu. Ingat, pikiranmu menuntun to action, action becomes things. Apa yang kamu pikirkan itu akan melahirkan aksi. Apa yang kamu kerjakan akan menjadi sesuatu.
So the mental work only matters if you change your behavior. Kebiasaan mental itu akan berubah jika kamu merubah behavior, kebiasaan, habit, behavior, apa yang kamu kerjakan sehari-hari. Each day make one decision that matches the new identity you're creating, not the identity that you're currently living. Setiap hari buatlah satu keputusan, kamu pilih identitas barumu dan identitas yang kamu jalani hari. Be willing to invest in yourself. Investasikan untuk dirimu. Take calculated risk. Hitung risiko-risikonya that your old programming probably would have talked you out of. Understand that every decision is either bringing you closer to where you want to be or it is taking away from you. Ingat, setiap keputusan yang kamu ambil akan bawamu lebih dekat kepada apa yang kamu inginkan atau menjauh dari apa yang kamu harapkan. Maka pelajaran terakhirnya menutup, one of the biggest mistakes that you can make is, satu kesalahan besar bisa kamu perbuat adalah kamu harap to see result, harap untuk melihat hasilnya segera, lalu kamu keluar dari mental programming beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. Itu kesalahan terbesar. The internal transformation takes time. Perubahan transformasi di dalam diri itu perlu waktu. But once it happens, sekali terjadi, the external results are inevitable because you have literally altered your mental programming. You are now operating from a completely different system. Ketika itu terjadi pada dirimu, maka semuanya akan berubah. Karena itu sudah sistem yang baru. Ingat, you have to stay consistent. Ingat, kamu harus tetap konsisten setiap hari, not just when you feel motivated. Bukan hanya karena merasa termotivasi. Itulah bedanya orang yang keeps people stuck and what allows. Yang membedakan orang itu mau stuck atau dia ingin sukses. For me, untuk saya, it took several months. Perlu beberapa bulan, bahkan tahun. For me to start seeing the external result, untuk melihat hasil di luar. But once they start happening, the momentum build rapidly. Begitu momentumnya dimulai, ya terjadi, dia bekerja dengan cepat. But here's the reality, most people are going to watch this video, feel inspired for a few days, and then go back to their old thinking patterns because mental programming takes daily consistency. Maka mental reprogramming akan menjadikan dia konsisten untuk berada di pola tersebut, ya, daripada pola yang lama. So if you serious about this, jika kita serius, maka mulai 15 menit besok tulis write down your will yang saya inginkan dan I am statement, print them out and put them somewhere. Print dan tempatkan dari mana saja yang bisa kamu baca every single day. If you even just kerjakan dalam 30 hari, what's now differently start showing up in the world. Remember that the external reality will never exceed your internal program. Ingat, external reality, kenyataan di luar, tidak akan pernah menaikkan apa program yang di dalam diri. Maka mulailah dengan mental work, get konsisten, pekerjaan mental, konsisten dengannya, bikin taktik bisnis. Begitulah kamu membuat kekayaan instead of just temporary atau hanya kemenangan sementara. If you enjoy this video, you feel like there might be other topics that you want to learn about or topics that you can get. Where do you want to go? Please drop them in comments, like, subscribe. Jika kamu merasa ini penting video ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih sudah mengikuti channel Bihaza ini. Insya Allah kita akan sambung di yang berikutnya.
Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.